Selamat siang semuanya, Shalom. Mari kita mulai doa siang kita ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Siang hari ini kami mau datang kepadamu. Kami percaya walau 1000 rebah di kanan kami, Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Allah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Oh, Engkau Allah kami yang hidup, kami percaya, kami muliakan Yesus, Allah yang setia. Engkau baik, kami sembah, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu
Kami percaya, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan selamanya. Haleluya. Oh, ya rabakara la 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 ba ya la 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 ba sanda. Ya rama ya la 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 be shandaramo. Kau baik Tuhan, sungguh baik Tuhan, sangat baik. Haleluya. Ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba ya ralalabo. Terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Siang hari ini kami mau dengar firman-Mu. Berkati setiap kami. Karena kami percaya pembelaan kami ada di tangan Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Iya, mari kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang pertama. Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Dah? Oke, di sini ada yang namanya Adoni-Bezek. Adoni-Bezek, ya. Jadi Adoni-Bezek ini raja di salah satu di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat, tutup saya. Jadi lagi pelayanan, Bos. Iya. Di sini kita lihat ayat yang ke-6. Iya, dah? Ayat yang ke-6 dan ke-7. Oke, kita baca sama-sama Hakim-Hakim 1 ini 2-3. Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri. Nah, mereka itu melawan orang-orang Israel ya. Lalu orang Israel itu mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Mengapa orang Israel memotong seperti itu? Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Ayat 7 kata Adoni-Bezek raja itu berkata, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Kita melihat di sini Raja Adoni-Bezek ini atau orang pemimpin yang namanya Adoni-Bezek ini lumayan kejam, bahkan cukup kejam dan mungkin sangat kejam. Ya, dia menyiksa raja-raja, ada 70 raja-raja yang dia siksa, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ternyata ya Allah membalaskan kekejamannya itu kepada dirinya sendiri. Wah, walaupun itu raja-raja yang tidak mengenal Allah dari 70 raja-raja itu, tetapi Tuhan memang Allah yang adil. Dia menghendaki yang namanya keadilan. Amin. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sepenggal kisah ini? Intinya adalah ya, Tuhan yang pertama, tutup yang benar. Tuhan sangat-sangat memahami apa yang sedang terjadi.
Tuhan memahami apa yang sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan lain-lainnya. Itu Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan patung, dia bukan sesembahan yang pakai sesajen. No. Dia Allah, dia roh yang hidup. Dia tahu apa yang setiap orang lakukan. Dan hukum tabur tuai masih berlaku di bumi ini. Ya. Dan ternyata orang Israel membalaskan dendam dalam tanda kutip Tuhan kepada raja ini, kepada orang ini. Yang namanya Adoni-Bezek. Saya yakin dan percaya hati nuraninya sudah tumpul bahkan tidak terbuka. Ya, tangannya penuh dengan darah. Nah, namun ketika bangsa Israel maju, lihat Yosua ini di bawah setelah Yosua mati. Ini bukan di bawah Yosua ya, tetapi waktu itu tidak dikatakan siapa ya, tetapi di sini lebih tepatnya adalah Yehuda. Ya, Yehuda. Di sini Yehuda sudah tua sebenarnya ya. Nah, maksudnya itu suku Yehuda. Siapa yang namanya dari suku Yehuda itu kita nggak tahu, nggak ditulis di sini ya. Tetapi suku Yehuda berkata kepada suku Simeon, majulah. Nah, makanya mereka maju, dan ini adalah orang-orang Israel. Orang Israel maju dan mengalahkan orang-orang tanah Kanaan itu, dipimpin oleh Adoni-Bezek. Nah, Tuhan membalaskan kepada Adoni-Bezek apa yang telah dilakukannya. Padahal dia orang kafir, orang yang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dan raja-raja 70 raja-raja itu juga mungkin tidak semuanya, atau mungkin bahkan tidak ada yang percaya kepada Allah Adonai. Tetapi perlakuan Adoni-Bezek dicatat oleh Tuhan. Artinya apa? Allah kita adalah Allah yang hidup di segala zaman. Allah kita omnipresence. Dia maha hadir. Dia maha tahu. Dia maha suci. Dia adalah maha adil. Sehingga kalau kita melihat di sini, dia berkata bahwa sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah. Allah di sini Adonai, YHWH, Tuhan ya kepadaku. Kemudian dibawa ke Yerusalem dan Adoni-Bezek mati di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini, harusnya hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan kita yang sanggup dan hanya Dia yang boleh membalaskan ya kesalahan setiap orang. Jangan kita main hakim sendiri, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita yang sanggup menolong, memberkati, mengangkat kita naik, dan Tuhan yang membalaskan kesalahan orang lain. Tugas kita apa? Tugas kita cukup mengampuni. Katakan mengampuni. Melupakan. Kita ini tidak ada gunanya kalau kita ini hidup dalam dendam. Ya, apalagi dendam kesumat, nggak ada gunanya itu semua. Amin. Kita harus melepaskan pengampunan, melepaskan itu semua sesuai dengan relevan di zaman ini. Ya, kita harus tahu firman Allah berkata, kita itu bukan melawan darah dan daging. Kita itu melawan penguasa-penguasa di udara yang suka menggoda, suka jahat, suka jahil, suka sekali membuat kita down, membuat kita jatuh. Ya, karena itu job desk utama mereka sebenarnya. Dan mereka buat-buat sendiri. Tuhan tidak suruh mereka untuk menjatuhkan kita. No, Tuhan nggak jahat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kalau kita tahu bahwa Allah membalaskan kesalahan Adoni-Bezek ini, ya, kita harusnya semakin kuat bahwa Tuhan juga sanggup membalaskan kesalahan orang yang dilakukan kepada kita. Suatu saat mereka akan merasakan itu. Apa yang mereka tabur, mereka tuai. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, jangan sampai kita berdoa bagi kebinasaan mereka. Harusnya kita berdoa apa?
Tuhan, biarlah mereka yang menganiaya saya, Tuhan ampuni, dan biar mereka berjumpa dengan Kristus dan mereka diselamatkan. Bahkan kalau boleh Tuhan, mereka menjadi hamba-Mu yang setia. Yang setuju katakan amin. Ya, suatu saat mereka akan bertobat. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Saya menjumpai orang-orang yang membenci ya orang-orang percaya, namun mereka lah yang ditangkap oleh Tuhan. Lucu sih Bapak Ibu Saudara, mereka yang benci, mereka yang datang sama Tuhan. Tetapi tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kita terang, jangan mau menjadi gelap dan digelap-gelapkan oleh dunia ini. Kita sudah menjadi terang, katakan terang. Jangan mau kita digelap-gelapkan oleh dunia yang fana ini dan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kita harus berubah sedemikian rupa ya supaya kita menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Biarlah hati kita ini menyenangkan Tuhan. Kita belajar untuk mengampuni sesama kita, terlebih mereka yang satu komunitas dengan kita ya. Kita mengampuni, jangan diungkit-ungkit lagi ya. Sudahlah, yang lama biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kalau ada hubungan yang luar biasa baik, pasti di situ ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, di mana ada damai sejahtera antar umat kita percaya, di situ ada urapan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Ya, Mazmur 133 kan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ada berkat yang dari atas. Dari atas itu menunjukkan tempat. Tempat itu apa? Itulah sorga, the heaven. Ya, makanya saya beri nama anak-anak saya itu ada namanya Heaven. Darland Heaven Philharmonic Humble. Glen Heaven Alpha. Iya dong. Ada heaven di situ. Setiap dokter yang bilang, yang ngecek atau orang yang pencatatan atau apa, ada heavennya. Bagus Pak nama anaknya. Iya dong. Karena heaven itu selalu orang rindu-rindukan. Betul tidak Bapak Saudara? Tidak ada yang merindukan neraka. Pak, saya pingin Pak masuk neraka. Enggak, itu agak-agak ini. Obatnya mungkin habis atau apa. Ya, segera cepat minum obat. Ya, supaya pikirannya ke sorga. Iya. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini, walaupun ribuan orang ingin menarik kita jatuh, kita nggak boleh benci mereka. Batasi pergaulan oke, supaya hati kita lebih tenang, supaya kita juga nggak terpengaruh oke. Tetapi nggak boleh membenci. Berkatin aja. Tuhan, saya memberkati orang-orang yang menganiaya saya, yang fitnah saya, yang gosipin saya, yang ingin saya jatuh. Berkati mereka. Kalau jumpa di jalan tetap tegur, ya kan, tetap salaman. Dia tidak mau salaman, ya tidak apa-apa. Saya lihat kemarin debat capres. Ada salah satu capres yang tidak mau salaman dengan cawapres. Idi masih malah. Dendam nih ya. Iya dong. Masa gitu aja kok nggak mau salaman, ya kan? Iya ya. Capresnya disalamin, cawapresnya enggak, langsung dia putar badan. Iya. Dia aduh ya lucu aja sih ya kan, nggak sportif gitu. Tapi enggak apa-apa, tetap mengasihi. Saya salut kepada Pak Jokowi. Musuhnya, saingannya dia jadikan menteri. Wes, akhirnya menteri itu melihat bagaimana Jokowi itu berjuang bagi negaranya dan dia support.
Wah, mental itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata ya kekristenan itu juga berbicara mental. Ya, enggak apa-apa kalau sempat gagal kita benci, ayo cepat-cepat berbalik, katakan berbalik. Ya, ampuni dia, doakan, berkati, jangan dikutuk. Ya, saya doakan dia Tuhan dalam nama Yesus biar dia bisulan 7 turunan enggak pecah-pecah. Jangan begitu, ya. Jahat banget sih kita. Tapi doakan, Tuhan berkati pekerjaannya, berkati lumbung-lumbungnya, berkati supaya dia melihat terang Tuhan. Ya. Nah, di sini jangan sampai kita seperti Adoni Bezek. Tuhan membalaskan tanpa ampun. Dia yang tersiksa, Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai 70 raja itu ada yang bertobat, ya, saya yakin Tuhan pasti menolong. Tapi di Adoni Bezek ini sampai matinya dia mengenaskan, ya. Kita lihat bahwa Tuhan sanggup membalas perbuatan manusia. Jangan sampai iman kita goyah kalau ada yang memfitnah, kalau ada yang mencaci maki, kalau ada yang jahatin kita, nipu kita, ya. Kita harus selesaikan, betul harus selesaikan. Ya, tetapi kalau membenci enggak boleh. Supaya kuasa Tuhan tidak terhalang. Ya. Di sini kita pasti semuanya pingin banget ya. Kalau kita berdoa orang itu sembuh. Betul enggak? Ya kan? Masa kita pingin kalau bisa Pak saya berdoa bagi orang itu Pak, orang itu bisa. Kalau bisa ya langsung meninggal aja Pak gitu ya. Ya enggak ada orang kayak begitu. Pasti kalau kita tumpang tangan pinginnya orang itu sembuh begitu. Ya, itu baru the best anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu supaya tidak terhalang doa-doa kita harus bersih hati kita. Sama-sama kita lihat, oh saya ini masih punya dendam, saya ini masih punya kepahitan. Ayo bereskan sama Tuhan. Pak, tapi Pak, ya dia itu yang seperti ini Pak. Nanti kalau siang-siang saya bisa ingat Pak, saya bisa kesal. Ya, dalam kekesalanmu ampuni. Ampuni sampai lukamu sembuh. Kalau dicek-cek-cek, saya ingat kejadiannya, tapi kok nggak sakit hati lagi, berarti sudah sembuh. Tapi kalau kita sudah pertama kali mengampuni, lalu siang nanti ingat lagi akan kejadian itu, lalu kita rasanya sakit, ya bukan berarti itu nggak sembuh, itu menuju kesembuhan, hanya belum seluruhnya sembuh. Seperti luka, kan ada yang cepat sembuhnya, ada yang lama. Nggak jadi soal, yang penting kita memberi pengampunan. Pengampunan itu seperti betadin. Sakit memang, tetapi menyembuhkan dan menghambat ya, untuk terjadinya tetanus, betul ya? Iya, supaya tidak infeksi. Ya kan dibersihkan lukanya, sakit Bapak Ibu. Sakit itu. Tetapi itu penting untuk kalau kita ada luka, ya. Nah, ingat baik-baik, tanggal 9 ini kita ada retreat encounter atau renewal life free untuk Bapak Ibu. Boleh ajak keluarga ya, supaya mereka dipulihkan hatinya. Itu ada sesi hati Bapa, gambar diri, luka batin dan pelepasan. Ayo ikut tanggal 9 dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam ya. Kalau memang bisa lebih cepat ya kita lebih cepat. Nah, di situ ya benar-benar kita itu dibukakan. Oh, ternyata ini yang menjadi penghalang untuk saya menerima berkat-berkat Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat sendiri bagaimana luar biasanya sesi demi sesi. Ajak keluarga yang lainnya ya. Tapi nanti saya akan buat daftar. Kemarin lupa Bapak Ibu Saudara ya. Nanti akan buat list siapa yang akan ikut daftar supaya kita menyesuaikan konsumsinya dan ruangannya. Oke, itu saja, mari kita berdoa sama-sama. Bapa berdoa Tuhan berkati setiap kami. Biar kami semakin dewasa, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami satu persatu. Kami tidak mau menyimpan dendam. Kami mau menabur yang baik. Kami mau hati kami bersih. Kami tidak mau seperti Adoni Bezek yang Tuhan balaskan kesalahannya setimpal dengan perbuatannya.
Kami mau seperti Yesus menyenangkan Tuhan. Walaupun dalam semua fitnahan yang dideranya, tetapi Yesus tetap mengampuni dan mengasihi. Dia hanya tegas terhadap pelanggaran dan dosa dan cara berpikir yang salah. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, biar setiap kami semakin maju dalam Tuhan, kami mengandalkan Tuhan. Bapa, siang ini kami berdoa, berkati umat-umat-Mu yang ada di Zoom ini. Berkati juga mereka yang mungkin belum bisa gabung, Tuhan menolong mereka. Berdoa bagi bangsa negara kami, biar mereka dipulihkan, bangsa ini dipulihkan, diberkati Tuhan, dan semuanya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang ikut di tempat ini satu persatu. Ada Ibu Ruth, ada Ibu Kartini, Nehemia, ada Pak Robi, Jeremy, Pak Yohanes, Jacob, Bu Suri, Marta, dan kami semua. Bapa, urapi kami, sertai kami, biar kami semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan secara langsung. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu seluruhnya, biar hari ini Tuhan yang menjaga menyertai kami. Terima kasih untuk doa puasa pada siang hari ini, kami bisa melaksanakannya oleh karena kemurahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Ini hari yang ke-22 kami persembahkan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Saudara. Ya, selamat berbuka puasa, tetap semangat, dan nanti malam jangan lupa kita doa base camp. Tuhan berkati, shalom. Halo, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berbuka puasa. Haleluya. Haleluya. Iya, Ibu Kartini, es apa lagi tuh? Nggak ada, Pastor. Aku saya makan ya, takut tenggorokan. Oh, padahal enak itu ya. Waduh. Ya. Oke, semuanya. Ya, Bu Ruth, puasa Bu Ruth? Puasa Pak, nggak turun kerjanya. Luar biasa. Semangat puasa. Ya. Oke, itu aja ya Bapak Saudara. Tuhan berkati. Yuk, Bye. Tuhan Yesus memberkati.